Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Muladi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pembiayaan bebas riba berbasis sewa guna usaha. Baik, pembiayaan bebas riba atau sering juga disebut sebagai al-ijarah. Al-ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan, atau yang sering juga disebut dengan ownership atau milkiyah. Ijarah ini juga disebut sebagai pemindahan hak guna manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembiayaan sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian, dalam akad ijarah terdapat perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa. Pembiayaan melalui ijarah dibedakan menjadi dua. Yang pertama, didasarkan atas periode atau masa sewa, biasanya sewa peralatan. Peralatan itu disewa selama masa tanam hingga panen. Dalam perbankan Islam juga dikenal dengan operating ijarah. Yang kedua, yaitu ijarah muntahiyah bitamlik. Di beberapa negara menyebutkan sebagai ijarah wa iqtina, yang artinya sama juga, yaitu menyewa dan setelah diakui oleh penyewa atau finance lease. Proses pembiayaan ijarah. Nasabah mengajukan pembiayaan ijarah ke bank syariah. Kemudian bank syariah membeli atau menyewa barang yang diinginkan oleh nasabah sebagai objek ijarah dari supplier atau penjual atau pemilik. Kemudian setelah itu dicapai kesepakatan antara nasabah dengan baik mengenai objek ijarah, tarif ijarah, periode ijarah, dan biaya pemeliharaannya, maka akad pembiayaan ijarah ditandatangani. Nasabah mewajibkan menyerahkan jaminan yang dimilikinya. Kemudian bank menyerahkan objek ijarah kepada nasabah sesuai akad yang disepakati. Setelah periode ijarah berakhir, nasabah mengembalikan objek ijarah tersebut kepada bank. Dan terakhir, bila bank membeli objek ijarah tersebut atau al-bai' wal ijarah, setelah periode ijarah berakhir, objek ijarah tersebut disimpan oleh bank sebagai aset yang dapat disewakan kembali. Tetapi bila bank membeli objek ijarah tersebut atau ijarah paralel, setelah periode ijarah berakhir, objek ijarah tersebut dikembalikan oleh bank kepada supplier atau penjual atau pemilik. Baik, saya akan memberikan contoh studi kasus dari sewa guna usaha modal, yaitu kontrak di mana suatu pihak penyewa diberikan hak untuk menggunakan aktiva yang dimiliki oleh pihak lain, yaitu pihak yang menyewakan, selama suatu periode waktu tertentu dengan membayar sejumlah biaya periode tertentu. Pada hakikatnya, sewa guna usaha modal secara ekonomis sama dengan pembelian aktiva, tetapi secara kredit jangka panjang. Untuk kasus sewa guna usaha modal ini, aktiva yang disewa gunakan akan dicatat sebagai aktiva tetap dalam pembukuan penyewa atau lease selaku pengguna aktiva, dan bukan dalam pembukuan perusahaan yang secara hukum masih memiliki aktiva tersebut. Dalam hal ini adalah si pemberi sewa atau lessor. Aktiva pada sewa guna usaha modal dicatat sebesar nilai yang sekarang atau present value dalam serangkaian pembiayaan sewa di masa depan. Baik, cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan.
Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.